bansos. Dibilang kalau waktunya belum tiba untuk kalian. Kalau pengen hemat atau pengen lihat ini berlian saya. Nah, hal-hal yang itu kan memang tidak patut dipertontonkan di publik. Ya nggak usah tanda-tanda deh pengacara-pengacara yang naik pansus sama saya, silakan. Banyak cara untuk naik karir. Udah jangan tanya lagi deh ya. Yang jelas Hotman selama karirnya tidak pernah pansos, berkarir puluhan tahun dididik oleh orang-orang asing. Jadi jangan tanya lagi yang soal itulah. Itu junior saya itu. Nah, barang siapa yang menghalang-halangi itu bisa diancam pidana. Itu saja yang saya lihat. Boleh di ini nggak sih undang-undang? Ya, undang-undang ada, undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan anak, itu kan semua ada. Kasus perebutan anak WNA asal Korea Selatan Emi BMJ dengan suaminya Eden Wong yang melibatkan artis Indonesia Tisha Ernie kini memasuki babak baru. Usai melaporkan Eden Wong dan Tisha Ernie ke Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu, kini Emi BMJ dikabarkan tengah menjajaki kerjasama dengan pengacara Togar Situmorang. Dalam pembicaraan tersebut diketahui jika Togar Situmorang akan mendampingi Emi BMJ untuk menempuh jalur hukum atas pernyataan Hotman Paris Hutapea yang dianggap mengaburkan substansi permasalahannya dengan Eden Wong dengan membangun narasi yang dianggap bias. Tidak hanya Hotman Paris, dokter kecantikan Richard Lee juga akan dilaporkan lantaran dianggap telah mengeksploitasi anak saat menampilkan anak di bawah umur dalam tayangan podcast pribadinya yang kemudian viral di media sosial. Togar Situmorang bersama sejumlah advokat tengah mencari bukti-bukti untuk mempidanakan Hotman Paris dan Richard Lee. Kini, Togar Situmorang tengah menunggu kedatangan Emi BMJ untuk membicarakannya lebih lanjut terkait langkah hukum yang akan ditempuhnya. Tetapi kita nanti akan mendampingi Ibu Ami Wong secara parsial. Karena tadi kan saya bilang ada permasalahan-permasalahan hukum yang harus kita sama-sama sikapi terkait perkembangan-perkembangan yang memang sengaja dibuat semacam bias dari orang-orang tertentu yang seperti yang tadi saya sebut, baik itu yang diduga bernama Hotman Paris Hutapea atau yang bernama Dr. Richard Lee melalui podcastnya. Karena kenapa? Hakikatnya pokok masalah ini kan terkait ada Ibu Emi dengan Eden Wong. Nah, di tengahnya ada seseorang bernama Tisha Ernie. Nah, ini sudah 58 hari, Ibu Emi Wong sendiri belum bisa memeluk si buah hati, yaitu anaknya. Nah, ini kan sangat miris. Secara parsial, secara fakta nyata, bukti-bukti sudah kita kumpulkan dan sudah kita siapkan. Kan ada komen-komen dari orang diduga bernama Hotman Paris Hutapea yang menyatakan awalan dia sudah ada kuasa dari anak Eden Wong. Lantas dia bercerita tentang asuransi, kan begitu ya. Lantas dia juga tentang secara ekspresif dia menunjukkan katanya ada anak menggores-gores. Nah, yang ini yang harus kita nanti secara parsial, secara bersama-sama kita pelajari apakah ada unsur pidana di dalam hal itu terkait masalah orang yang tadi saya sebut pengacara handal yang menyatakan bahwa dia paling tadi itu. Ada juga podcast yang disengaja dikeluarkan oleh seorang diduga bernama Richard Lee. Nah, ini juga kita lihat nanti unsur-unsurnya. Dan yang ketiga yang secara parsial tadi kita akan gerakan secara sama-sama setelah kita nanti dialog bersama dengan Ibu Ami nanti di Jakarta setelah kedatangan dari Singapura bersama beberapa teman saya baik di dunia kepengacaraan. Nah, ini kita akan tadi selain kita ambil langkah hukum terhadap dua orang ini,
Dan yang ketiga juga kita akan coba menghimbau pemerintah, terutama KPAI, itu kalau memang kita dapatkan bukti tersebut dan faktanya ada pidana, tidak hanya sekedar maaf dari orang tersebut, kita akan ambil jalur hukum. Yang anaknya, aduh, aku minta maaf aja lah langsung ya, soalnya kan netizen kan nyari aku semua ya. Kalau kalian ngerasa aku salah, aku minta maaf aja dengan kalian semuanya. Aku nggak ada niat untuk apapun itu. Kalau menurut kalian aku kurang berkenan melakukan podcast tersebut, aku minta maaf. Tapi sekali lagi, aku juga punya alasan tersendiri. Kalau ini kasus nanti berjalan berlanjut, baik itu nanti di persidangan, ataupun menghadapi dakwaan, tuntutan, dan seterusnya, secara etika, secara moral, bukan dengan malah mengebias. Artinya bahkan bisa menuduh pengacara lain kaleng-kaleng, atau dipikir kita mau pansos, dibilang kalau waktunya belum tiba untuk kalian, kalau pengen hemat atau pengen biar ini berlian saya. Nah, hal-hal yang itu kan memang tidak patut dipertontonkan di publik, karena kita adalah orang-orang akademis. Sementara, Hotman Paris yang kini menjadi kuasa hukum Eden Wong memberi sindiran menohok kepada para pengacara yang telah menyerang dirinya. Hotman menuding para pengacara yang mempermasalahkan keputusannya menjadi kuasa hukum Eden Wong dianggap hanyalah pansos untuk menaikkan citranya belaka. Hotman sama sekali tidak gentar dengan ancaman pelaporan ke pihak kepolisian, tidak terkecuali rencana Togar Situmorang terhadap dirinya. Dan berikut tanggapan Hotman Paris belum lama ini. Jadi para oknum-oknum pengacara yang langsung pansos, karena begitu ada Hotman, oknum pengacara lain akan ikut pansos agar namanya naik. Ya silakanlah, memang itu hak kamu untuk namanya juga mencari karir. Ya, tapi saya tidak pernah mau mencampuri kasus orang lain. Ya, karena apa? Kalau Anda punya kasus, kamu tidak akan mencampuri kasus orang lain. Itu, ya karena Anda tidak punya kasus, Anda tidak terkenal Hotman Paris, begitu ada kasus saya, mungkin sampai jam berapa saya bangun diamatin kali. Kapan ini Hotman salah? Kapan ini Hotman melenceng? Ya biarkanlah mereka begitu ya. Wajib kita membela seorang figur Ibu Ami itu secara ikhlas dan tulus. Segala ilmu kepintaran kita akan bantu Ibu Eni bersinergi dengan pengacara yang sudah mendampingi di Polda Metro Jaya. Nggak usah tanya-tanya deh pengacara-pengacara yang naik pansus sama saya, silakan. Banyak cara untuk naik karir. Udah jangan tanya lagi deh ya. Yang jelas Hotman selama karirnya tidak pernah pansos, berkarir puluhan tahun dididik oleh orang-orang asing. Jadi jangan tanya lagi yang soal itulah. Itu junior saya itu. Jangan mempelintir-pelintir kata, itu ngawur. Tapi kembali lagi, kalau saya ditunjuk jadi kuasa hukum Ami Wong, pihak-pihak yang merugikan Ami Wong, saya akan kejar. Saya maklum orang protes karena mereka tidak tahu kasusnya. Makanya himbauan saya kepada netizen, jangan dulu menghakimin orang sebelum tahu faktanya. Itu loh, mendingan tunggu dulu, tanyakan baik-baik. Ya selama ini kan aku diam. Jangankan di kamu, di Instagram saya yang 9 juta followernya, sudah berapa juta yang memprotes saya. Kenapa Pak? Kenapa kau bela itu katanya? Orang gua belum ngapa-ngapain, kenal aja belum. Ketemu aja saya belum pernah sama suaminya, ketemu aja belum pernah. Yang duluan menampilkan wajah anak itu di medsos siapa? Jawab. Ya istrinya, begitu dia nungguin di belakang pintu, bapaknya anak suaminya bawa anak langsung diintip langsung ke medsosnya, siap. Udah deh jangan saling nyalahin lah. Yang duluan siapa? Sampai anaknya ketakutan begitu. Dan kalau menurut pengakuan suaminya, saya melakukan itu demi melindungi anak saya. Apakah saya harus menunggu anak saya? Yang dulu memviralkan kan istrinya ibu dari si anak itu. Cuma karena Hotman selama ini sudah terlalu banyak membela rakyat kecil, dianggap kok kenapa yang saat kasus ini tiba-tiba Hotman jadi berlawanan arah. Ya memang kasus KDRT kan normal, kali kalau ada pengacara diminta ya wajar, nggak apa-apa terima.
Di sisi lain, pengacara senior Otto Hasibuan juga turut berkomentar atas kasus perebutan anak antara Emi BMJ dengan Eden Wong yang videonya viral di media sosial. Otto berpandangan dalam kasus yang terjadi saat ini, hak ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif tidak bisa dihalangi atas dasar apapun. Meski mendukung Emi BMJ untuk memberikan ASI secara eksklusif, Otto juga mengingatkan menghalangi seorang ibu yang akan memberikan ASI secara eksklusif dapat disangkakan pasal dengan hukuman 1 tahun penjara. Meski begitu, Otto menolak menanggapi kasus hukum keduanya yang kini sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Dan berikut pandangan lengkap Otto Hasibuan dalam kasus ini. Ya, anak itu berhak mendapatkan ASI eksklusif namanya, ya. Anak itu berhak mendapatkan ASI eksklusif dan seorang ibu juga berhak untuk menyusui dan berkewajiban malah memberikan ASI buat anaknya. Barang siapa yang menghalang-halangi orang untuk bisa menyusui anak, di mana anak itu masih umurnya 6 bulan, itu diancam pidana 1 tahun itu. Artinya apapun permasalahan dari Jadi menurut saya nggak mau, saya nggak kuasa hukum ya, saya tidak mempersoalkan apa yang terjadi di antara mereka, tapi kalau berbicara secara hukum bahwa apapun seharusnya anak itu harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan ASI eksklusif. Itu merupakan prinsip dasar itu. Belum tentu. Soal hak asuh itu bisa pengadilan yang menentukan. Ya, itu soal hak asuh nanti. Tetapi seorang bayi yang umurnya belum 6 bulan wajib mendapatkan ASI eksklusif. Bahkan kalau ibunya nggak ada, itu pemerintah harus kasih donor untuk ASI. Jadi karena apa? Kalau dia nggak dapat ASI selama 6 bulan, bayi itu bisa stunting. Nah, barang siapa yang menghalang-halangi itu bisa diancam pidana itu. Itu saja yang saya lihat. Boleh di ini nggak sih undang-undang? Ya, undang-undang ada, undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan anak, itu kan semua ada gitu ya. Ya dia terjadi di Indonesia kan. Iya, betul. Dia kan terjadi di Indonesia gitu. Bang. Jadi saya nggak mau bicara kasusnya. Ya, saya hanya Anda tanya bagaimana hukumnya. Hukumnya begitu. Ya, hukumnya seorang anak yang belum berumur 6 bulan berhak mendapatkan ASI, berhak loh. Jadi sebenarnya pihak kepolisian atau pihak manapun yang ada harus mengambil anak itu disusui sama ibunya. Soal nanti siapa yang berhak anak asuh dan sebagainya itu urusan lain. Gitu. Itu poin utamanya. Ya kalau diproses berat hukumannya terhadap si yang ambil ini kan, mau dalil apapun juga dia nggak punya hak. Makanya kenapa ketika si Bu Ami ini melaporkan ke kepolisian, ya diterima laporannya sebagai undang-undang PPA, perlindungan perempuan dan anak. Ya sudah, karena saya udah tahu nih ceritanya, Bu Ami, ya sudah tetap aja bertahan teguh dengan apa yang Ibu laporkan. Kalau udah apa-apa kan bisa kontak kami. Nanti kita juga bisa bantu. Nggak cuma kita, banyak pengacara kok yang paham ini bisa bantu juga. Artinya semakin ini diketahui oleh publik, semakin banyak yang bantu. Ya udah bagus dia, ya bertahan aja dia, bikin aja laporan. Jangan takut buat Bu Ami kan, gitu. Nah, sama Bang Hotman aja nggak usah takut, kita jangan takut sama Bang Hotman. Ya biasa lah begitu. Kalau ini normatif ya Mas, maksudnya hari ini kan masih dalam tahap penyelidikan nih. Kalau penyelidikan kan masih tanya jawab nih di interview gitu. Jadi hari ini benar-benar normatif. Untuk selanjutnya seperti apa kita juga belum tahu gitu. Jadi nanti mungkin mohon pengertiannya juga, karena kami juga kan nggak bisa meminta banyak ya dari pihak kepolisian. Kami hanya mengikuti aja prosedur yang ada gitu. Nanti apabila ada panggilan juga mungkin bisa saling komunikasi lah. Makanya laporan itu kan harus memenuhi unsur, yaitu adanya alat bukti yang cukup, saksi, dan surat. Nah itu harus terpenuhi dulu. Kalau memang nanti dikembangkan, Erni juga mau juga untuk datang dan dipanggil dalam proses pemeriksaannya, itu akan lebih jelas. Tapi kalau memang Erni nanti dipanggil dan tidak patut untuk datang, tentunya polisi akan mengembangkan kasus ini ke proses selanjutnya, itu proses penyidikan
Dimana nanti kalau tidak juga dipanggil tidak datang ya akan dijemput seperti itu. Karena ini sudah masuk di ranah upaya hukum, ya kita hargai aja lah, kita hormati. Mungkin bisa langsung ditanyakan ke pihak polisian nih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.